aplikasikan di koperasi kami. Untuk itu, waktu seluruhnya saya persilahkan kepada Bapak Sauki Haris untuk bersama-sama kita belajar. Silahkan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Bu Rohayati yang sudah mengundang ya, termasuk juga untuk Bu Ketua Bu Nur Aini, kemudian Ibu Pengawas Bu Rina, Bu Sri, dan pengurus maupun pengelola lain yang alhamdulillah di siang hari ini diberikan kesempatan untuk kita semua belajar ya. Jadi di sini tentunya saya tidak menggurui ya, jadi saya pernah belajar kemudian sharing ilmu gitu ya, sharing apa yang pernah saya pelajari. Mungkin langsung saja saya share screen. Share screen-nya tolong di enable Bu Royati. Oke, saya full screen dulu ya. Nah, jadi kita mungkin masih bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya koperasi syariah? Apa sih sebenarnya, kenapa kok harus syariah gitu ya? Terus apa sih bedanya koperasi konvensional dengan koperasi syariah seperti itu? Karena masih banyak bayangan di masyarakat itu koperasi itu yang nggak ada yang syariah gitu. Kalau koperasi syariah berarti ya nggak boleh ngambil untung gitu. Ada juga anggapan di masyarakat seperti itu gitu ya. Jadi dalam koridor apa nanti akad di koperasi itu boleh istilahnya transaksi yang profit gitu ya. Terus nanti dalam koridor apa nanti transaksi itu harus non profit. Nah jadi untuk menjalankan koperasi syariah ini, Ibu-Ibu sekalian, jadi memang kita nggak bisa kayak instan ya, misalkan kita disodorkan sebuah lembaran gitu. Udah kalau pakai lembaran ini, koperasi itu otomatis jadi syariah. Kalau nggak pakai lembaran ini, koperasi itu berarti koperasi belum syariah. Jadi tidak semudah itu. Jadi sebenarnya koperasi syariah itu lebih ke prinsip ya, lebih ke prinsip yang tentunya hari ini akan coba dipaparkan dan mudah-mudahan bisa diterima. Oke, selanjutnya mungkin perkenalan ya Bapak Ibu, ada bapaknya ya Ibu-Ibu, saya lupa. Ibu sekalian, perkenalan saya Sauki Haris, saya saat ini jadi dosen di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan. Jadi saya sebenarnya bidang keilmuannya itu di informatika, Ibu sekalian ya, di komputer gitu. Kuliah saya S1 dan S2 itu juga komputer. Pengalaman saya itu juga sebagai IT dan programmer di komputer dan marketing manager di perusahaan IT juga. Nah, tapi selama saya bekerja di perusahaan IT tersebut, kliennya memang kebanyakan adalah koperasi. Jadi saya sudah pengalaman untuk mengkomputerisasi di hampir 500 koperasi di seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai Papua. Dan tidak sedikit juga koperasi itu yang menggunakan sistem syariah. Kemudian saat ini saya aktif sebagai Sekretaris 1 Koperasi Syariah Bina Umat Bersatu di Kota Malang, kemudian menjadi DPS atau Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Iqmal Pondok Pesantren Al Khairat Kabupaten Malang, dan di kampus saya juga menjadi manajer koperasi Taksa Sujati Utama gitu. Nanti materinya ini saya jadikan PDF, saya kirimkan ya. Jadi nanti tidak perlu mencatat apa yang disampaikan di slide ini. Terus ini kan juga direkam ya sama Bu Rohayati. Nanti bisa dilihat suatu saat jika memerlukan kembali. Oke, kemudian ini adalah sertifikat yang saya peroleh tahun 2019. Ini malah saya peroleh di Karawang ya, waktu itu ikut pelatihan yang diadakan oleh
Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-nya atau Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Syariah Nasional itu akan mengadakan pelatihan untuk Dewan Pengawas Syariah. Kemudian nanti akan dilakukan tes, ketika nanti sudah lulus tes atau uji materi itu baru nanti memperoleh sertifikat ini. Alhamdulillah pada waktu itu saya lulus dan mendapatkan sertifikat ini di tahun 2019. Nah, nanti kalau dari ibu-ibu sekalian ada yang mau ikut pelatihannya itu materinya seperti ini, ada 18 materi. Jadi waktu saya tanya Bu Royati, saya dibeli waktu berapa menit gitu. Sampai selesainya ya saya jawab mungkin bisa sampai 7 hari Bu, karena materinya kan sebanyak ini gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin semuanya ini akan saya sampaikan. Saya di sini mungkin akan menyampaikan dasar-dasar yang insya Allah nanti membuka wawasan, kemudian mengubah sudut pandang, kemudian nanti bisa tahu sebenarnya, oh koperasi syariah itu sejatinya itu yang seperti ini, gitu ya. Oh koperasi syariah itu harusnya seperti ini. Misalnya kok kita belum bisa mencapai 100%, itu paling tidak kita sudah menuju ke sana, gitu ya. Jadi yang paling penting itu kan kita berusaha lebih baik, gitu. Dengan mengadakan Zoom ini pun itu saya sangat apresiasi sekali. Tidak semua koperasi loh bisa mengadakan seperti ini. Ibu-ibu sekalian mau belajar, mau mengerti tentang koperasi syariah, itu berarti kan sudah satu langkah lebih maju ya, satu langkah untuk menuju ke syariah. Jadi bahkan kalau boleh dibilang sampai sekarang pun bank syariah di Indonesia pun itu juga masih belum sepenuhnya syariah. Cuman kan sedang menuju ke syariah, langkah menuju ke syariah. Dan kita harus mendukung itu. Kalau misalkan itu nggak didukung, ya selamanya syariah nggak akan berjaya seperti itu ya. Nah, mungkin sekilas ya. Nah, mungkin sekilas saja kondisi tentang koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia itu mungkin sudah pada tahu ya, jumlahnya itu 150.000 total dari ujung Sabang sampai Merauke. Jumlahnya yang non KSP 126.000, yang KSP Koperasi Simpan Pinjam 23.000. Dari 23.000 KSP itu yang menjadi 15.000 ya. Berapa unit? 23.000 unit ya. Itu hanya sedikit sekali yang memiliki badan hukum atau izin koperasi syariah. Jadi masih banyak sekali koperasi yang menjalankan non syariah. Karena memang kan masih banyak sekali beda pendapat ya. Kalau ada yang bilang koperasi itu sejatinya sudah syariah. Jadi tidak perlu badan hukum syariah pun itu sudah syariah. Ada juga pendapat seperti itu. Tapi ada yang bilang ya enggak, kalau syariah ya harus ditetapkan sebagai syariah. Kalau yang non syariah ya berarti non syariah seperti itu. Nah, yang penting kita nanti tahu pegangannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita pegangannya ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau ibu-ibu sekalian lihat di YouTube, jadi masalah fikih itu kan masalah ini ya, banyak sekali madhab gitu ya, banyak sekali cara pandang. Jadi pasti ada beda pendapat. Jadi lihat video satu kok gini, video satu kok gini, akhirnya jadinya bingung. Jadi kalau bisa kita merujuk ke acuan yang sudah ditetapkan di negara ini, yaitu DSN MUI. Nah, sekarang kita lihat dulu, Bu. Apa sih bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Nah, jadi kalau kita lihat ekonomi koperasi itu yang lingkaran putus-putus. Nah, yang lingkaran biru itu adalah ekonomi syariah. Jadi kalau dilihat dari lingkarannya ini memang secara umum proporsinya paling besar transaksi di koperasi itu sudah syariah ya kalau dari lingkaran ini. Karena di koperasi itu sudah ada konsep ta'awun, tolong menolong kan ya antara anggota.
sudah ada konsep sidqoh atau kebenaran, karena pencatatannya itu terbuka. Sudah ada konsep keseimbangan atau al-wusta. Jadi kalau bagi SHU ya sesuai dengan jasanya gitu ya. Nggak di monopoli satu atau dua orang aja, tapi sesuai dengan jasanya. Terus ada kejujuran atau amanah, di mana pengurus tiap tahun harus rapat anggota, mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap anggota. Kemudian konsep adil. Nah, tentunya di koperasi semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai ketentuannya. Dan ada prinsip kebersamaan dan persamaan ukhuwah. Nah, itu sudah sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Tapi selain itu ada beberapa yang di luar irisan, yang di situ bisa jadi nanti itu menjadikan beberapa transaksi yang ada di koperasi itu menjadi tidak halal atau menjadi haram. Seperti kalau misalnya koperasi itu transaksinya dengan barang-barang yang haram karena zatnya, seperti menjual barang-barang yang najis atau haram. Tentunya kalau di Kabupaten Bina Usaha ini jelasnya enggak ya. Atau haram karena unsurnya, menjual sesuatu yang tidak pasti, misalkan investasi yang tidak pasti, kemudian ada koperasi yang menjual judi gitu ya, menjual undian seperti itu, atau transaksi riba, atau informasi yang tidak transparan, atau yang terakhir yaitu karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi untuk transaksinya, gitu ya. Seperti contohnya transaksi yang terkait satu sama lain, kemudian dua transaksi dalam satu akad, nah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi memang benar secara garis besar koperasi itu sudah mencakup ekonomi syariah, cuman kita harus berhati-hati karena ada beberapa celah yang bisa membuat transaksi yang ada di koperasi kita itu menjadi tidak syar'i. Nah, perbedaan yang paling mendasar ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi keuangan syariah atau sistem ekonomi syariah itu tidak membedakan antara sektor real dan sektor non-real, tidak membedakan. Tapi ekonomi konvensional itu membedakan. Jadi kan ada, oh ini unit dagang, ini unit simpan pinjam. Nah itu kan ya. Itu sebenarnya itu adalah konvensional. Itu adalah konsep-konsep konvensional yang memang sampai sekarang pun masih dianut gitu ya. Dan kita karena dari negara juga masih menganut sistem itu, kita akhirnya ya harus ikut saja ya dengan konsep seperti itu. Jadi kalau di ekonomi syariah misalnya, kenapa kok tidak memisahkan sektor real dengan sektor keuangan? Jadi misalkan transaksi pembiayaan ya, pembiayaan gitu, ya kan kita harus transaksikan sebagai jual beli. Misalnya transaksi murabahah, nanti kita akan lihat apa transaksi murabahah. Transaksi murabahah atau transaksi jual beli. Maka ya jual beli itulah yang dicicil pembayarannya. Bukan kok pinjam uang, terus nanti jual belinya sendiri, uangnya yang dicicil, bukan seperti itu. Kalau uangnya yang dicicil nanti jadinya akad qard, akan pinjam-meminjam, di mana tidak boleh ada keuntungan di sana. Nah, sedangkan kalau konvensional dipisahkan, akad yang dengan uang dipisahkan, akad yang dengan barang dipisahkan. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Nah, kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya, kita harus ikut pada peraturan yang sudah disusun oleh negara, dan itu pasti atas dasar dari fatwa ulama. Nah, kalau kita bilang fatwa ulama Indonesia, itu kita merujuknya MUI ya, bukan Ustadz A atau Ustadz B atau Ustadz C. Kita langsung merujuknya ke MUI. Karena MUI lah lembaga yang sudah disahkan oleh ulil amri kita sebagai dewan fatwanya ya. Yang berhak memutuskan fatwa itu MUI kalau di Indonesia. Karena di MUI itu banyak sekali ulama, banyak sekali kiai dari berbagai latar belakang pendidikan, bahkan mungkin madhabnya berbeda-beda,
Mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah untuk mewujudkan suatu hukum tertentu yang tentunya disesuaikan untuk kemaslahatan umat di Indonesia. Nah, kalau misalkan untuk transaksi simpan pinjam, nah sebenarnya istilah simpan pinjam itu juga salah sebenarnya. Nanti kita kita bahas lebih dalam kenapa simpan pinjam itu sebenarnya tidak cocoknya istilahnya untuk koperasi syariah. Di simpan pinjam itu kan ada istilah bunga. Nah, kalau istilahnya bunga itu pasti sudah riba karena itu konvensional. Nah, karena apa? Bunga itu berdasarkan pokok. Jadi misalnya gini, pinjam 10 juta. Pengembaliannya berapa? Oh ya 2%. Dari mana? 2% ya dari 10 juta. Nah, itu yang dinamakan bunga. Karena itu adalah konsep kapitalisasi. Penambahannya berdasarkan kapital. Tapi kalau yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah, itu tinggal diubah aja. Jadi nanti menggunakan prinsip bagi hasil. Misalnya kalau misalkan pinjam 10 juta bukan pinjam 10 juta, tapi koperasi memodali usaha anggota 10 juta. Anggota tersebut per bulan mendapatkan untung 100.000. Akhirnya disepakati bagi hasilnya 50-50 atau 50 banding 50. Maka 100.000 itu dibagi dua. Koperasi dengan anggota. Misalkan bulan depan anggota untungnya 300.000, maka dibagi dua. 150.000 anggota, 150.000 koperasi. Itu bagi hasil. Kemudian margin. Margin itu seperti apa? Jadi misalkan anggota memerlukan mau beli HP untuk kuliah daring anaknya misalnya. HP-nya harganya berapa? 2,5 juta. Koperasi membelikan HP harga 2,5 juta, dijual ke anggota 3 juta. Nah, 500 ribunya kan margin. Nah, itu diperbolehkan. Anggota membeli HP ke koperasi harganya 3 juta, dicicil 10 kali. Nah, itu namanya margin. Kalau fee itu seperti apa? Fee itu misalkan ada anggota datang ke koperasi. Saya butuh pinjam uang. Oh, kalau pinjam uang nggak bisa, karena kita sudah syariah koperasinya. Keperluannya untuk apa? Oh, misalkan ingin membayarkan anaknya sekolah, gitu ya. Karena sekarang sudah luring, SPP-nya ditagih, nunggak 3 bulan. Terus koperasi membayarkan ke sekolahnya anggota. Koperasi membayarkan ya. Nah, atas jasanya koperasi membayarkan itu, koperasi berhak dapat fee. Nah, itu yang dinamakan dengan ujroh atau upah gitu ya, atas yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian bonus itu misalnya anggota merasa terbantu, kemudian koperasi diberikan bonus sukarela tanpa diperjanjikan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip sesuai syariah. Nah, kok dirasa kok berat ya karena belum terbiasa saja. Kita terbiasanya pinjamkan uang, pokoknya balik lebih banyak. Seperti itu ya. Kita biasanya instan gitu. Nah, ini kan kita dalam konsep untuk meraih yang lebih baik gitu ya. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mencapai yang benar-benar syar'i. Itu idealnya ya Ibu-ibu sekalian ya. Idealnya seperti itu. Kemudian untuk menjadi koperasi syariah ya. Untuk menjadi koperasi syariah, ini saya bacakan dulu ada beberapa hal yang harus diketahui. Jadi mungkin koperasinya Ibu-ibu sekalian ini masih belum menuju ke koperasi syariah, tapi berusaha memperbaiki akad-akadnya agar menjadi syariah. Itu juga bagus. Tapi kalau misalnya nantinya ke depan, oh ini harus berubah, badan hukumnya juga syariah juga, maka kita kaji dulu. Peraturan Menteri Koperasi Bu nomor 11 tahun 2017 untuk menjadi koperasi syariah itu harus ini, poin 1, untuk menjadi koperasi syariah, kegiatan usahanya simpan, pinjam, pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk harus mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tadi kan disampaikan oleh Bu Royati mendapatkan contoh akad dari BMT. Nah, BMT itu kan Baitul Mal buat Tamwil gitu ya. Nah, Baitul Mal itu apa? Baitul Mal itu yang mengelola zakat, infak, sodakoh, wakaf. Tamwil itu apa? Tamwil itu yang mengelola pembiayaan sesuai prinsip syariah. Jadi KSPPS itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya
BMT atau BTM, Baitul Tamwil wal Mal, atau ada yang BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, itu sama saja. Nah, poin 2, unit. Nah, unit itu misalkan nantinya koperasi bina usaha ini tetap badan hukumnya, cuma nanti membuat unit saja. Unit simpan pinjam syariah atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, itu juga boleh. Jadi badan hukumnya tidak berubah. Hanya unitnya saja yang menjadi syariah. Kemudian di sini ada istilah prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud bukan berdasarkan Ustadz A, Ustadz B, bukan berdasarkan video YouTube A, video YouTube B, tapi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan di SN MUI. Nah, kemudian ketika kita sudah nanti ingin jadi koperasi syariah, maka harus ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu bukan pengawas koperasi sendiri. Ditambah lagi nanti ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu harus yang sudah pernah ikut pelatihan, punya sertifikasi, dan nanti secara berkala akan melaporkan ke Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian ada pengertian yang lain, simpanan dan pinjaman, dan ada juga istilah pembiayaan. Nah, kemudian untuk kelembagaan usahanya, Bu, nanti kalau jadi koperasi syariah, simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS koperasi. Jadi kalau misalkan kita ingin menjalankan syariah, sebenarnya kita harus menjadi KSPPS atau USPPS dulu. Tapi kalau saya pribadi, misalnya misalkan ibu-ibu sekalian mau mengubah akad menjadi syariah, ya tidak harus menunggu toh. Di lebih awal juga nggak apa-apa. Nanti akadnya dibuat syariah, gitu ya. Sama seperti halnya kalau kita ketemu orang yang mau membaca syahadat di tengah jalan, ya kita nggak harus menunggu nanti ke masjid dulu atau ke rumah dulu, ya di tengah jalan itu kita syahadatkan. Karena kalau kita telat mensyahadatkan itu, ternyata dalam perjalanannya dia kecelakaan, meninggal, berarti kita dosa. Karena kita ikut mempertahankan kekafiran walaupun itu selama beberapa waktu saja. Kemudian poin yang kedua, koperasi syariah wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau belum punya Dewan Pengawas Syariah, nggak boleh badan hukumnya koperasi syariah atau unitnya unit syariah. Kemudian KSP konvensional dilarang membentuk USPPS. Jadi USPPS itu hanya bisa dibentuk oleh koperasi yang badan hukumnya bukan KSP. Nah, kalau bina usaha ini badan hukumnya KOP1 ya Bu ya. Berarti koperasi serba usaha ya. Bukan KSP ya berarti. Untuk badan hukum. KSP Pak udah dirubah Oh, dengan udah nama KSP diubah. kemarin. Oh, udah diubah Iya. jadi KSP. Oke. Iya. Ya, nanti berarti kita ikut nanti proses migrasi aja. Jadi perubahan nanti secara berkala nggak masalah. Kemudian koperasi yang membentuk USPPS dilarang memiliki USP. Maksudnya itu kalau sudah punya unit syariah, ya nggak boleh punya unit konven. Jangan sampai koperasi, oh kalau pinjam syariah ke unit A, oh pinjam konven ke unit B, nggak boleh. Nah itu satu. Kalau sudah punya syariah, ya sudah syariah. Kemudian USPPS wajib dikelola terpisah dengan unit yang lain. Nah, kalau misalkan ada unit-unit yang lain itu harus terpisah. Kalau misalnya koperasinya bukan koperasi syariah ya, misalkan koperasi serba usaha gitu. Kemudian wajib masang logo, ini standar. Nah, ini yang tadi saya sebut untuk perubahan usahanya, Bu. Jadi kalau misalnya sudah KSP, misalnya nanti ingin menjadi KSPPS, itu tahap-tahapannya seperti ini. Jadi 0 tahun, itu diwujudkan di persetujuan rapat anggota dulu nanti Desember, atau boleh rapat anggota luar biasa atau perwakilan bahwa kita mengubah akad di koperasi syariah harus disetujui oleh rapat anggota. Setelah disetujui oleh rapat anggota, kalau sekarang kan enak ya, bisa pakai Zoom aja rapat anggota gitu ya. Nanti didokumentasikan, nanti bikin daftar hadir online, kemudian keputusannya disepakati via Zoom. Kemudian atas dasar notulensi rapat tersebut, maka melakukan transisi akad syariah meskipun anggaran dasarnya belum diubah. Ya, 1 tahun pertama itu tanpa mengubah anggaran dasar nggak apa-apa. Nah, kemudian
setelah tahun kedua, maka dilakukan perubahan anggaran dasar. Nah, setelah baru itu tahun ketiga baru melakukan perubahan kelembagaan, dalam hal ini nanti KSP bisa berubah menjadi KSPPS. Nah, untuk prosedur yang lebih detailnya, silakan ini nanti dikonsultasikan ke Dinas Koperasi setempat. Gitu ya. Tapi pastikan yang ditanya yang benar-benar paham, karena kalau yang nggak paham nanti juga bingung jawabnya. Karena sekarang banyak dinas koperasi itu yang ini ya apa pendamping itu apa orang-orang baru mungkin yang kurang paham tentang koperasi, apalagi tentang koperasi syariah. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih mengubah kalau misalkan kita sebelumnya konvensional menjadi syariah ya Bu ya. Itu tadi kan yang ingin ditanyakan, bagaimana mengubahnya. Nah, pertama tadi sudah sempat disinggung sedikit, ada istilah namanya Baitut Tamwil. Kalau konvensional itu nanti akan mengelola simpanan, mengelola deposito atau simpanan berjangka, atau mengelola pinjaman. Nah, ketika nanti menjadi koperasi syariah, simpanan ini contohnya yang bagian atas ini ya, ini contohnya simpanan wajib, simpanan pokok yang tidak ada imbal jasanya. Tapi mungkin bisa mendapatkan bagi hasil saat SHU ya. Itu bisa disebut dengan simpanan wadiah nantinya. Di neraca tetap dibukukan simpanan pokok, simpanan wajib. Akadnya saja nanti kita pakai wadiah. Simpanan berjangka yang biasanya mendapatkan bagi hasil atau simpanan sukarela yang mendapatkan bagi hasil nanti kita sebut dengan simpanan mudharabah akadnya. Nah, kemudian untuk pinjaman, nah kata-kata pinjaman itu hanya boleh untuk akad pinjaman kebajikan atau qard. Kalau misalnya di koperasinya ibu-ibu sekalian mungkin pinjaman sosial ya. Jadi yang pinjam 100.000 ya baliknya ya 100.000, pinjam 1 juta ya baliknya 1 juta. Itu pinjaman kebajikan. Yang boleh kita mengambil keuntungan itu yang warna merah aja, yaitu pembiayaan. Nah, bisa ada pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, ataupun yang lain. Kemudian pendapatan halal lainnya yaitu seperti bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah, kemudian margin untuk murabahah dan jasa misalnya seperti ijarah jasa seperti membayarkan ke sekolah, membayarkan ke rumah sakit tadi ya. Kemudian kalau kita tetap memberlakukan bunga maka itu tetap disebut dengan pendapatan non halal atau nggak boleh. Berapapun prosentasenya. Meskipun itu ada perbedaan pendapat ya. Prosentasenya kalau kecil itu nggak apa-apa. Kalau sama-sama rela itu ya nggak apa-apa gitu. Ada juga yang pendapat seperti itu. Cuman kita merujuknya tetap ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian nanti juga ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini nantinya tentunya yang akan mengelola seperti infak, zakat, sedekah, kemudian wakaf. Nah, itu koperasi harus punya dua aspek itu. Jadi Baitul Mal buat tamwil atau BMT atau nanti kalau di bahasa Indonesia KSPPS. Nah, jadi kalau dirangkum seperti ini, Bu. Jadi ada Baitul Mal, ada Baitul Tamwil. Itulah bidang usahanya KSPPS. Jadi kalau sekarang koperasi hanya simpan pinjam aja, nanti ketika menjadi koperasi syariah harus ada unitnya lagi atau subbagian lagi untuk mengurus zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau sekarang mungkin di koperasi hanya pakai dana sosial ya, hanya pakai dana sosial yang disisihkan dari SHU saja, itu yang diberikan untuk Baitul Mal. Kemudian nanti pengurusnya juga harus berubah, tidak hanya pengawas saja. Jadi pengawas ada dua, ada pengawas koperasi dan ada Dewan Pengawas Syariah, ada DPS. Nah, kemudian ini adalah akadnya, Bu. Oke, sekarang saya jelasin dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi sebenarnya yang membedakan konvensional riba dengan syariah non-riba itu adalah gini. Ketika ada orang datang pinjam uang, yang ditanya itu berapa atau untuk apa, Bu? Kalau di koperasi bina usaha yang ditanya berapa atau untuk apa? Dua-duanya sih kita biasanya, karena untuk
mengetahui berapa banyak yang bisa kita berikan gitu. Oke. Nah, jadi yang membedakan di koperasi syariah itu adalah ditanya untuk apa. Nah, kebanyakan koperasi konvensional itu tidak menanyakan untuk apa, atau untuk apanya itu hanya formalitas ya. Ya, untuk apa? Oh, dicatat aja. Untuk apa? Oh, dicatat aja. Untuk apa? Dicatat aja. Padahal Bu, kalau di koperasi di syariah, prinsip syariah, untuk apa itu pengaruh ke akad. Gitu. Misalkan untuk apa? Untuk beli makan, ya jelas nggak boleh dong kita ngambil keuntungan, ya kan? Karena untuk makan gitu, kita nggak boleh. Nah, kita tanya dulu, misalnya di sini kan ada kalau nanti dia pinjamnya untuk makan, untuk kebutuhan keluarganya, ya berarti jatuhnya ke pinjaman yang warna kuning itu, Qardul Hasan. Nah, kita nggak boleh ngambil keuntungan di sana. Nah, tapi kalau misalkan kita peruntukannya bisa digali, maka kita bisa ke yang warna hijau, yang pembiayaan. Seperti itu, yang pembiayaan ini. Yang warna hijau ya. Bentar saya kasih anotasi biar kelihatan. Bentar saya sharing ulang. Oke. Jadi untuk apa ya Bu ya? Jadi misalnya orang datang pinjam. Pinjam untuk apa? Oh, saya mau renovasi rumah. Nah, biasanya kan gitu ya Bu ya. Atau biasanya di sana kebanyakan anggotanya pinjam untuk apa Bu? Untuk usaha sih Pak. Untuk usaha. Tambahan modal ya, tambahan modal. Tambahan modal, oke. Oke, misalkan kasus yang paling sering di sana untuk tambahan modal. Enggak lah, Nah, yang paling sering kasusnya ya kalau tambahan modal itu enggak banyak karena kan ini Bu Nur ini kebutuhannya itu biasanya paling banyak ya kayak sekolah, pembayaran kebutuhan yang harus ditalangi gitu sih Pak, biasanya lebih banyak ya Pak. Karena kalau yang dari kalau usaha kayaknya usaha ada cuma beberapa, tapi sebagian besar sih kebutuhan-kebutuhan yang harus dibiayai gitu. Oke. Jadi dua itu ya, coba kita gali dua itu karena di sana yang paling banyak. Yang pertama, misalnya kebutuhannya itu untuk membayar tagihan ya Bu ya. Nah, membayar tagihan itu jatuhnya kemana sih ke pembiayaan? Di sini kan ada mudhoroba, investasi modal usaha, ada musyarakah, pembiayaan bersama, ada ijaroh, sewa jasa, ada IMBT atau ijaroh muntayah bitamlik, sewa beli, atau murabahah, kita jual beli barang, apakah salam, pemesanan, istisna, pemesanan buat barang, atau wakalah, penitipan, atau pewakilan, atau hiwalah, pengalihan, atau kafalah, penjaminan, atau akad lain sesuai fatwa DSN MUI. Atau akad gadai, gitu ya. Tapi gadai sebaiknya tidak dilakukan di koperasi karena di Indonesia gadai kan sudah dilakukan oleh pegadaian ya. Nah, misalnya seperti tadi contohnya, oh ternyata butuh bayar rumah sakit, gitu anggotanya datang ke koperasi, butuh bayar rumah sakit karena pakai BPJS, tapi ada beberapa yang nggak tercover ya, masih kurang 5 juta pinjam ke koperasi. Nah, kira-kira koperasi itu kalau konvensional ya sudah pinjam 5 juta aja, bayarnya 2%. Oke, gitu ya. Nanti per bulannya sampai berapapun, kalau nggak lunas ya tetap kena 2% dari 5 juta itu. Nah, tapi kalau di syariah, kalau misalkan kita memberikan uang ke anggota tersebut, anggota membayarkan ke rumah sakit, maka kita meminjamkan uang. Itu transaksinya adalah qard.
atau transaksi pinjam meminjam. Jadi pinjam gitu ya. Kita tidak termasuk membiayai. Nah, agar koperasi itu boleh mendapatkan keuntungan, maka koperasi itu harus membayarkan, Bu. Koperasi harus membayarkan. Entah idealnya sih koperasi datang ke rumah sakitnya, membayarkan langsung tagihannya, dibayar lunas. Nah, setelah itu orang yang tadi sudah terbantu membayar pokoknya saja. Tapi atas jasanya koperasi itu, dia harus membayarkan ujroh sesuai yang disepakati. Nah, jadi kelebihan pembayaran itu bukan karena nominal 5 jutanya, tapi karena pekerjaan koperasi membayarkan ke rumah sakit. Paham di sini ya, Bu ya? Jadi bedanya syariah dengan yang konvensional di sana. Kalau konvensional itu kapitalisasi dari modal bertambah. Tapi kalau syariah itu mendapatkan ujroh atau balas jasa imbalan berdasarkan pekerjaannya. Kemudian kalau misalnya itu dirasa terlalu susah karena kita masih menuju syariah ya, itu bisa aja diakali gini. Koperasi menelpon ke rumah sakit. Halo, Assalamualaikum. Benar ada pasien atas nama ini, tagihannya kurang sekian. Oh iya, benar. Oh iya, tagihan tersebut akan dibayar oleh koperasi. Nanti uangnya akan dibawa oleh yang bersangkutan. Uangnya dibawakan ke orang yang bersangkutan membayarkan koperasi. Atas jasanya koperasi membayarkan, meskipun dititipkan ke dia, koperasi berhak dapat ujroh, karena sudah nilpun itu tadi. Nah, jadi bedanya akad itu sangat besar, Bu. Akad itu bukan berarti hitam di atas putih apa yang kita tanda tangani itu yang menjadikan haram menjadi halal, menjadikan zina menjadi ibadah. Itu bukan cuma hitam di atas putih seperti akad nikah gitu. Itu bukan cuma hitam di atas putihnya kan, tapi dalam gitu ya. Apa yang di DSN MUI. Atau contoh yang kedua, permodalan. Koperasi ada anggota, ya, dia ingin usaha kurang modal 5 juta. Dia ingin beli mesin untuk produksi kue misalnya. Harganya 15 juta. Dia punya uang 10 juta, kurang 5 juta, pinjam ke koperasi. Akhirnya pinjam ke koperasi 5 juta. Nah, akadnya apa? Kalau misalkan koperasi memberikan uang saja, tanpa ada akad syariah, maka koperasi tidak boleh mengambil keuntungan. Karena akadnya adalah qard, pinjam 5 juta. Jadi kata-kata itu jangan sampai pakai kata pinjam. Pinjam itu qardun. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan ulama-ulama dahulu, bahkan saya juga nemui seorang ustadz mau pulang dari masjid, dibonceng sama jamaah nggak mau. Ditanya, kenapa Pak Ustadz kok nggak mau dibonceng gitu sama orang tadi? Oh, ini soalnya orang tadi itu punya hutang ke saya. Saya takut orang tadi itu membonceng saya karena rasa terima kasih, karena saya pernah menghutangi dia. Karena setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada yang meminjami, maka itu adalah riba. Gitu. Jadi itu kalau seorang ustadz yang maksudnya sampai zuhud itu sampai seperti itu. Kalau kita berkaca ke imam-imam dahulu gitu, ceritanya Imam Nawawi itu pernah panas terik matahari, terus di sana ada pohon, dia nggak mau berlindung di bawah pohon itu. Terus ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau nggak berteduh di bawah pohon itu? Oh, karena saya nggak mau berteduh di bawah pohon ini karena yang punya tanah, yang punya pohon ini itu punya hutang ke saya. Jadi saya nggak mau ngambil manfaat dari itu. Nah, sampai segitunya gitu. Nah, makanya akadnya harus diubah seperti itu ya. Akadnya diubah bagaimana? Ketika koperasi memberikan modal 5 juta ke anggota tersebut, maka itu adalah akad musyarakah, pembiayaan bersama.
yang di bawahnya mudharabah sebelah kiri ini ya, musyarakah, pembiayaan bersama untuk membeli mesin kue. Nah, kemudian disepakati nanti musyarakah ini ada bagi hasilnya berapa? Oh, bagi hasilnya 70-30 karena saya sudah punya modal 10 juta, koperasi 5 juta, maka 70-30, 70 untuk anggota, 30% untuk koperasi. Kemudian atas mesin yang dibeli itu, produksinya kan meningkat, produksi kuenya. Dilaporkan nih ke koperasi, oh bulan ini produksi saya meningkat, sebelumnya saya omsetnya 50 juta, karena mesin ini omset saya 100 juta. Berarti ada peningkatan omset 100%. Keuntungannya meningkat berapa? Keuntungannya meningkat, awalnya 10 juta, sekarang 20 juta. Oh, berarti dari penambahan keuntungan tersebut, dari 10 juta itu dibagi 7/3, 70/30. Yang 7 juta haknya anggota, yang 3 juta haknya koperasi. Seperti itu. Jadi kalau akad pembiayaan itu kita harus pastikan anggota yang kita berikan permodalan itu pembukuannya sudah bagus atau kita bisa ngitung gitu ya. Nah, kok ribet banget sih? Karena enak, biasanya kan cuma 5 juta berapa persen. Ya iya, emang ribet. Memang kalau yang mudah itu ya itu kan riba yang mudah itu. Tapi yang susah inilah yang harus diperjuangkan. Tapi insya Allah sih kalau itu sudah jadi kebiasaan itu nanti enak gitu. Karena apa, Bu? Karena kalau kita pakai sistem bagi hasil, ketika anggota itu pun merugi, dia akan jujur rugi. Tapi itu ya, kejujuran itu di luar dari ini semua ya. Dia misalkan untung bilang rugi, juga nanti koperasi juga dirugikan juga. Jadi koperasi meminjamkannya ke anggota-anggota yang terpercaya kan. Nah, ketika anggota itu untungnya banyak, koperasi untungnya banyak. Koperasi untungnya dikit, koperasi ya dapatnya dikit. Sehingga dengan kita menerapkan konsep syariah ini, pengurus koperasi, pengelola koperasi, antar anggota koperasi itu saling mendoakan satu sama lain. Ya Allah, jangan sampai anggota ini yang pinjam modal ini merugi, nanti koperasi kita rugi ya Allah gitu. Terus mendoakan mudah-mudahan usahanya lancar agar untungnya banyak, nanti koperasi juga dapat banyak kan gitu Bu ya. Kalau syariah. Kalau konven, bah terserah mau untung banyak, untung sedikit ya tetap 2% dari 5 juta kan gitu. Nah, bedanya syariah sama non syariah itu di sana. Kemudian yang tadi ada lagi contoh renovasi misalnya, atau beli HP atau beli laptop. Itu gimana nanti kalau di koperasi? Nah, itu kita pakai akad murabahah, jual beli barang. Yang paling kiri sebelah bawah, Bu. Jadi misalnya ada anggota koperasi butuh laptop untuk anaknya masuk kuliah. Harganya 5 juta. Nah, kita jangan ngasihkan uang 5 juta ke anggota. Kalau kita ngasihkan uang 5 juta, nanti kita akadnya adalah pinjam uang. Dia harus mengembalikan uang juga. Koperasi, belilah di sana toko komputer terdekat di mana. Beli di sana komputer speknya seperti apa, Bu? Oh, yang ini. Ini ada brosurnya. Speknya yang mana? Oh, spesifikasi yang ini. Udah dibelikan koperasi ya, Bu. Ini koperasi boleh kok bilang ke anggota, ini koperasi belinya 5 juta, Bu. Tapi karena Ibu koperasi jual ke Ibu 6 juta ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Dijual, kan kita kulaan barang berapa, dijual ke yang lain berapa kan boleh. Dijual ke anggota 6 juta, bayarnya nyicil. Nah, gitu. Bayarnya 600.000 kali 10. Jadi totalnya nanti 6 juta. Boleh, boleh. Itu akad murabahah. Jadi sebenarnya kita tinggal pinter-pinternya untuk menganalisis kebutuhan anggota sehingga kita mengubah akad yang sebelumnya itu ribawi menjadi syariah. Kalau misalkan ada yang bilang, oh koperasi itu cuma ngakal-ngakalin aja nih, gitu ya. Sebenarnya sama aja. Gitu. Nah itu ada hadisnya, Bu. Dulu waktu di Madinah, itu pernah hasil panen kurmanya itu jelek. Kemudian Rasulullah ketika berjalan, diberi oleh sahabat kurma, kok kurmanya itu kok bagus gitu ya. Terus Rasulullah tanya, apakah ini kurma hasil panen kita? Terus sahabat itu menjawab,
Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya saya menukar 2 syok. Syok itu kantong gitu ya, kantong atau takaran zaman dulu itu, zaman Rasulullah itu 2 syok kurma kita yang kurang bagus, satu keranjang, saya pakai istilah keranjang. Sebenarnya saya menukar 2 keranjang kurma kita yang kurang bagus dengan 1 keranjang kurma yang bagus. Terus Rasulullah jawab, ketahuilah bahwa itu sebenarnya adalah riba. Jadi ibu punya beras 1 kilo yang bagus, ditukar beras 2 kilo yang nggak bagus, itu juga riba. Jadi riba itu bukan cuma di bank ya Bu ya, bukan cuma di bank kita pinjam bayar berapa itu riba, enggak. Jadi banyak sekali jenis riba, nanti coba kita akan bahas. Jadi ibu-ibu punya beras, punya pokoknya sejenis tukar menukar yang sejenis, tapi berbeda kualitas atau berbeda takaran, itu termasuk riba. Itu namanya riba fadl. Nanti kita akan pelajari jenis-jenisnya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, sehingga Rasulullah memberikan solusi. Terus gimana ya Rasulullah? Rasulullah memberikan solusi. Maka juallah 2 keranjang kurma yang kurang bagus itu, kemudian uangnya kamu belikan 1 keranjang kurma yang bagus. Hasil akhirnya sama nggak, Bu? Sama kan hasil akhirnya? Hasil akhirnya ya 2 keranjang kurma yang kurang bagus, jadi 1 keranjang kurma yang bagus. Tapi yang beda apa? Akadnya yang berbeda. Nah, ini dijadikan dalil bahwa akad syariah itu bukan cuma ngakal-ngakalin transaksi saja, tapi itu memang benar-benar ada dalilnya. Memang harus seperti itu. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi untuk pembiayaan. Nah, kalau untuk tabungan. Nah, tabungan itu kalau misalkan tabungan yang mendapatkan bagi hasil. Kalau di sana tabungannya mendapatkan jasa apa enggak Bu per bulan? Atau cuma SHU aja? Ada Pak, kalau ada bagi hasil tiap bulannya. Kalau untuk yang bagi hasil tiap bulan tuh yang simpanan simpati namanya, simpanan sukarela, itu ada pembagian penambahan tiap bulan bagi hasilnya. Nah, bagi hasil. Nah, kebanyakan kalau koperasi konvensional, bagi hasilnya itu kan berdasarkan saldonya ya. Jadi kalau saldonya besar, ya sekian persen dari saldonya. Kalau misalkan simpanan berjangka juga gitu, berapa persen dari saldonya, itu kapitalisasi, itu yang dimaksud dengan riba. Nah, kalau misalnya yang syariah itu seperti apa? Syariah itu bagi hasil ya memang yang dibagi hasilnya. Jadi koperasi kan punya laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu bisa dilihat sebulan ini ada SHU berapa, gitu ya. Berapa persen dari SHU itu yang akan dibagi hasilkan untuk simpanan anggota. Ketika anggota menyimpan, itu kita sepakati dulu nisbahnya. Misalnya simpanan simpati, itu nisbahnya 40-60 gitu ya. Maka misalkan koperasi di bulan itu untung 10 juta, misalnya. Nah, sedangkan proporsi permodalan koperasi dari simpanan anggota itu 10%. Maka hak di simpanan itu adalah 10% dari 10 juta, 1 juta. Karena 40-40 ya, 60 untuk anggota, 40 untuk koperasi. 1 juta itu dibagi lagi. 400.000 haknya koperasi, 600.000 itu haknya anggota. Ribet ya Pak ya? Ya memang gitu, tapi itu bisa dipelajari kok, gampang. Apalagi bagi ibu yang sudah lama di koperasi gitu ya. Saya sendiri kan bukan di koperasi, saya di bidang IT, tapi insya Allah sedikit bisa memahami. Itu yang dimaksud dengan bagi hasil. Tapi kalau kita masih prosentase dari saldo, itu belum bagi hasil. Meskipun namanya bagi hasil. Kalau kita juga ada juga Pak bagi hasil. Gimana Bu? Cuma itu kita juga ada bagi hasil. Tapi itu nanti di akhir tahun pada acara rapat anggota tahunan. Itu sudah otomatis ya baik dari jasa pinjaman dia dan jasa simpanan dia. Jadi kita ada reng-rengnya tuh sama sih 60/30 juga. 60/40 seperti itu. Jadi ada bagi hasil itu nanti setelah pelaporan baru kita akan alihkan ke simpanan anggota dan anggota bisa mengambilnya. Tapi setelah RAT itu pun setiap
awal Januari lah, di bulan Januari kita selalu RAT. Iya, kalau untuk SHU itu memang sudah syar'i. Kalau SHU itu memang sudah syar'i karena memang dihitung kan, misalkan SHU atas jasa simpanan, maka simpanan anggota tersebut, persimpanan seluruh anggota, dikalikan persentase SHU untuk jasa simpanan, itu sudah syar'i. Yang ditanyakan di sini adalah penambahan setiap bulannya. Penambahan setiap bulannya apakah persentase dari saldo ataukah kita menghitung dari keuntungan koperasi di bulan itu. Kalau dari saldo itu berarti masih belum syar'i. Seperti itu. Kalau ini kita, saya sampaikan. Kalau kita per bulannya itu 1,25% sih Pak, tapi itu ya dari saldo, memang dari saldo. Dari saldo, ya. Iya, untuk semua anggota, untuk semua anggota. Jadi walaupun sementara dia ini ya, walaupun dia tidak menabung bulan ini, tapi kalau memang dia masih menjadi anggota di bulan berikutnya, misalkan dia tidak menabung nih di bulan ini, tapi tetap ada SHU yang simpan kemarin gitu. Jadi setiap bulannya pasti ada. Tuh. Iya. Iya, Bu. Nah, itu. Memang kalau masih menjalankan konsep konvensional ya nggak apa-apa, kita kan masih menuju ya Bu ya. Jadi yang penting kita tahu, oh ini sebenarnya tidak sesuai prinsip syariah, oh ini yang sesuai prinsip syariah, ini yang tidak sesuai gitu ya. Nanti kita akan sedikit demi sedikit kita memperbaiki. Kemudian ada wadiah itu titipan yad dhamana sama yad amanah. Nah itu kalau di koperasi konvensional itu nggak ada, Bu. Kalau di koperasi syariah itu ada. Jadi misalkan anggota itu menabung gitu ya. Menabung atau nitipkan sesuatu, tapi boleh digunakan oleh koperasi. Nah, itu namanya yad dhamana. Bisa untuk pembiayaan anggota lainnya. Tapi kalau anggota itu naruh uang, tapi nggak boleh digunakan. Boleh nggak itu? Ya boleh. Kalau di koperasi syariah ada, itu namanya yad amanah. Kalau di bank itu kayak safe deposit box. Safe deposit box itu kan kita naruh di sana ya. Misalkan ada anggota ke koperasi. Bu, saya nitip uang 10 juta ya. Nah, tapi jangan dipakai apa-apa, saya nitip aja. Oke, nitip. Berarti itu masuk wadiah yad amanah yang bawah, sebelah kiri yang bawah. Koperasi boleh meminta ongkos. Oh iya Bu, kita terima titipannya. Tapi Ibu bayar ya kita. Aneh kan ya? Ya emang gitu kalau syariah. Kalau yang konvensional, naruh uang kok malah bayar. Naruh uang di mana-mana ya dapat uang gitu ya. Tapi kalau di syariah beda. Naruh uang yang yad amanah, yang nggak boleh dipakai, anggota yang bayar. Misalkan per bulannya berapa. Nah, karena koperasi sudah menjagakan uangnya. Ya, atas jasa koperasi menjaga uangnya anggota tersebut, koperasi berhak mendapatkan imbalan atau ongkos. Nah, tapi kalau yad dhamana, yang yad dhamana, koperasi boleh memutar uang tersebut, nah itu tidak boleh diperjanjikan ongkosnya. Nah, kecuali ada fasilitas yang lain, misalnya karena pembukuannya ini menggunakan sistem, karena pembukuan ini butuh ATK, akhirnya dikenakan biaya administrasi yang sama rata untuk seluruh penabung, sama rata ya, bukan dari nominal tabungannya. Nah, itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis akad syariah untuk simpanan. Nah, kemudian ini tadi dalil yang saya sampaikan, ini adalah bukan hadis, bukan Al-Quran, kulu qordin jaron naf'an fahuwa riba, itu adalah perkataan Sayyidina Ali. Tapi karena Sayyidina Ali itu sahabat, maka ya dijadikan hujah kan, karena khairul qurun qarni tsumma yalunahun, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zamannya Rasulullah, kemudian zaman setelahnya, yaitu zamannya Rasulullah itu zaman Rasulullah dan sahabat. Tsumma yalunahum adalah zamannya tabi'in, dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Nah, itu maka ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh ulama-ulama 300 tahun sejak masanya Rasulullah itu dijadikan hujah, atau 300 tahun itu dijadikan biasanya kita sebut dengan ulama salaf gitu, ulama salaf. Jadi kalau ada ulama salaf itu ya ulama yang hidupnya dia 300 tahun sejak zamannya Rasulullah, tidak lebih dari itu. Nah, jadi ada qard. Kalau qard itu kembali pokok
Jadi kalau kita minjemin ke teman gitu ya, pinjam 1 juta ya baliknya sejuta, itu core. Tapi kalau qardul hasan, misalkan ada orang tidak mampu, ini saya pinjamin, kalau bisa dikembalikan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, itu qardul hasan. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang pembiayaan ya. Tadi ada istilah bagi hasil, sewa menyewa, atau jual beli. Nah, yang boleh kita ngambil keuntungan itu adalah transaksi ini, Bu. Kalau kita meminjamkan uang, yang core yang pertama ini, itu kita nggak boleh ngambil keuntungan. Jadi kalau akadnya pinjam, ya hati-hati dengan kata-kata pinjam. Pinjam uang itu nggak bisa. Oh, kita sudah syariah, kita nggak bisa pinjam uang. Gitu ya bahasanya ya, Bu ya. Jadi kalau untuk memperbaiki akad yang pertama itu, kalau ada anggota datang, kita sudah syariah, kita nggak bisa pinjam uang. Oh, bisanya apa? Bisanya kita pembiayaan. Ibu butuhnya apa? Perlunya apa? Oh, saya perlunya bayar sekolah. Oke, diakadkan namanya ijaroh. Ijaroh jasa, gitu ya, Bu. Ini ada suaranya. Dimutkan, Bu Prayati, Bu Rina. Oh ya. Nah, terus ada anggota lain datang, perlunya untuk apa, Bu? Oh, saya mau betulkan genteng yang bocor, ini sudah musim hujan, mau bayar tukang, nggak ada uangnya ini, gitu. Nah, kita pakai akad murabahah seperti itu. Jadi akad murabahah ya. Jadi biaya bayarkan tukangnya berapa? Misalkan bayar tukangnya itu biayanya 500.000. Maka koperasi membayarkan ke tukangnya 500.000. Nah, atas jasanya koperasi bayar ke tukang itu, koperasi berhak dapatkan imbalan, toh. Nah, imbalannya berapa? Imbalannya misalkan 100.000, maka anggota nanti bayar ke koperasi 600.000, boleh dicicil, misalkan 150.000 4 kali. Nah, jadi akadnya diubah ya, Bu. Nah, kalau dari sini kira-kira ada gambaran nggak, Bu? Yang dimaksud dengan akad syariah itu seperti apa? Dan bedanya dengan yang sekarang berjalan. Sudah ada gambaran belum sampai sini? Saya ingin diskusi dulu sebelum melanjut materinya. Misalkan ada kasus apa? Bu Nuraini, Bu Yanti, kalau saya sih insya Allah sudah dapat gambaran karena sebelumnya saya sudah ada perbincangan dan ini. Monggo silakan kepada mungkin Bu Rina atau Bu Sri. Iya, Bu, gimana, Bu? Atau kayaknya koperasi syariah ini kok ribet banget ya, apa gitu pandangannya? Atau syariah ini rumit? Sebenarnya ya enggak, Bu. Ini tuh gampang kok. Malah kalau kita gini, Bu, memang tidak banyak ya koperasi yang bisa menerapkan ini. Kalau misalkan Koperasi Bina Usaha ini bisa memulai, kemudian nanti bisa menularkan ke koperasi yang lain, bayangkan amal jariahnya yang nanti akan mengalir pahalanya sampai nanti di akhirat nanti untuk ibu-ibu semua. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan Bu Nuraini. Seperti ini Pak, misalkan anggota tuh butuh untuk bayar tukang seperti yang tadi dibilang ya. Iya. Kan anggota kita itu kan banyak ya Pak ya. Terus apakah itu perlu tim gitu untuk apa namanya? Berarti kan kita kan harus ke tempat si anggota, apakah dia benar tukangnya belum dibayar atau bagaimana gitu ya. Nah terus apakah harus kita yang membayar gitu? Nanti kadang-kadang anggota itu bilangnya seperti ribet banget sih, gue kan emang benar-benar bahasa aja ya, gue kan pengen benar-benar bayar tukang, kenapa harus koperasi yang bayarin? Terkasih aja uang yang dia anggota itu tersebut tuh yang bayar gitu Pak. Banyak kan seperti itu. Iya. Itu bagaimana tuh Pak? Itu kan jadi nanti anggota ribet masuk koperasi, mendingan minjem di mana? Seperti itu jadinya. Padahal kita niatnya ya pengen, kita kan pengen juga lah kita belajar sedikit-sedikit ya Pak dari yang dipaparkan tadi gitu. Ingin merubah-merubah. Takutnya ya seperti itu. Jadi kendalanya tuh di anggota
Jadi anggota tersebut seakan-akan ribet gitu. Oh, koperasi ribet banget sih. Biasanya juga cuman kasih pinjam, maksudnya kasih uangnya aja nanti kita yang ngatur. Karena ini juga kejadian sama kemarin Pak anggota kita pinjam KTP. Kenapa sih sekarang koperasi ribet harus ada tanda tangan suami? Dia bilang gitu. Terus saya katakan ya nanti seandainya maaf kalau anggota tersebut tidak ada, berarti kan ada penanggung jawabnya atau ahli waris yang menanggung dari pinjaman itu gitu, yang belum dibayarkan selama dia masih hidup. Kan kita udah beritahu kayak gitu. Tapi kan tetap aja hari ini kan saya kan bayarnya beres-beres aja, dia bilang kayak gitu. Memang beres, tapi suatu ketika kan kita nggak tahu namanya usia. Seperti itu kita sempat debat juga, ribet makin ribet, jadi dibilang gitu Pak. Padahal kita kan niatnya udah mengarahkan yang jalur yang benar lah gitu. Ya walaupun sih memang kita juga dari pinjaman itu yang tersebut anggota semua kita berikan asuransi Pak. Jadi ada asuransinya. Jadi seandainya anggota itu meninggal, walaupun dia baru pinjam 1 hari, nah akan dilunaskan dari asuransi tersebut. Kita juga ada ikut semacam kayak kita ada dari Koperasi Sekunder, kita ikut gabungan seperti itu untuk namanya DASIMA, dana risiko bersama. Jadi yang saya tanyakan seandainya anggota nih butuh, dia butuh lah untuk bayar tukang, terus kita yang membayarkan gitu. Ntar apa dibilangnya anggota itu so tahu loh gimana. Jadi kami ini harusnya seperti apa gitu. Sedangkan yang aktif di si penanggung jawabnya itu siapa gitu. Sedangkan yang selama ini aja yang datang koperasi, sebentar ya nak. Sedangkan yang aktif di koperasi ini hanya saya dan bendahara gitu. Kadang-kadang hanya datang ke koperasi yang hampir setiap hari gitu. Terus apakah kita harus bikin tim untuk semacam kayak ini apa namanya nih bagian penagih nih bagian apa namanya untuk memberikan dana tersebut kepada yang membutuhkan itu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Iya Bu. Ketika saya menyampaikan hal tentang ini, hal tentang koperasi syariah ini, keluhan dari semua koperasi sama. Jadi yang paling susah itu adalah menjelaskan ke anggota, ya, menjelaskan ke anggota. Ketika pengurus koperasi tidak bisa menjelaskan dengan baik, pengurus koperasi tidak bisa memberikan pengarahan, itu pasti akan susah nanti implementasinya. Jadi memang ketika koperasi itu ingin berubah menjadi syariah, makanya itu tadi yang pertama tadi, harus disepakati melalui rapat anggota, bukan keinginannya pengurus sendiri. Tadi kan sudah disampaikan ya. Ketika itu sudah disepakati di rapat anggota, maka disosialisasikan ke seluruh anggota, akan ada perubahan mekanisme atau prosedur. Mungkin awalnya ini tidak nyaman, tapi ini demi kebaikan bersama kan Bu? Ya kan? Jadi kalau bisa saya bilang, kalau misalkan ibu-ibu sekalian ini menjalankan ini, itu jihadnya ibu-ibu sekalian. Jadi yang lain mungkin jihadnya membela Palestina apa itu. Ibu-ibu sekalian ini berjihad membela atau menyelamatkan masyarakat sekitar, keluarga-keluarga dari makan makanan yang riba, dari transaksi yang tidak syar'i seperti itu ya. Itulah jihadnya. Memang berat, tapi insya Allah nanti kalau itu dilakukan secara konsisten, mungkin karena tidak terbiasa kan ya. Tapi kalau ketika sudah disepakati di rapat anggota, semua anggota sudah tahu akan ada perubahan prosedur, itu nanti bisa kok. Dan proses yang tadi saya sampaikan itu idealnya ya Bu ya, idealnya seperti itu. Kalau di bank syariah itu nggak seperti itu Bu, nggak sampai seperti itu. Jadi mereka ngakalinya gini kalau di bank syariah. Mereka ada akad lagi, namanya akad wakalah. Nah, akad wakalah itu namanya akad perwakilan. Jadi ketika ibu tadi mau membayarkan ke tukangnya, ibu membuat satu akad lagi, bahwa ibu mewakilkan pembayaran koperasi atas renovasi tersebut kepada tukang melalui anggota tersebut. Nah, itu ngakal-ngakalinya. Dan itu di fatwa di SNMUI boleh. Gitu, ya. Meskipun kalau saya pribadi, misalkan saya nerapkan
Saya lebih prefer koperasi yang melakukan, meskipun itu cuma WA, meskipun itu cuma telepon. Ya, agar koperasi itu memang benar-benar ada pekerjaan yang berhak atas ujroh, berhak mendapatkan imbalan, gitu ya. Tapi kalau kita mewakilkan kan pekerjaan kita apa? Hanya membuat akad wakalah itu aja, gitu ya, koperasi. Nah, ada juga yang seperti itu, Bu. Jadi diwakilkan. Malah beberapa koperasi syariah itu ada yang tukar nota, Bu. Maksudnya tukar nota itu gimana? Misalkan kemarin habis beli laptop gitu ya, notanya 5 juta. Datang ke koperasi. Ini tolong diakadkan murabahah. Padahal barangnya udah dibeli kemarin. Tapi diakadkan jual beli. Koperasi jual 6 juta. Orangnya terima tunai 5 juta. Bayarnya ke koperasi 6 juta, 600 kali 10 kali gitu ya. Jadi akadnya mundur gitu. Ya kalau dibilang nggak syar'i ya memang enggak, cuman kan ya itu ngakal-ngakalin akhirnya kan. Kalau itu memang benar-benar ngakal-ngakalin. Cuman ya wallahu alam sekarang itu yang seperti itu pun di bank syariah juga difasilitasi. Gitu. Jadi memang menuju ke 100% syariah itu memang berat, tapi ya kita mulai sedikit demi sedikit dengan itu tadi. Mungkin itu jawabannya, Bu. Jadi kalau misalkan nggak bisa ideal, ya kita pakai perwakilan tadi, pakai akad wakalah. Tapi kalau misalkan nggak bisa datang, kalau datang mungkin repot ya, ya kita minimal telepon atau WA. Ada nggak nomor telepon tukangnya? Ada nggak nomor telepon WA-nya? Atas jasanya koperasi nge-WA, atas jasanya koperasi nelpon, itu berhak dapat imbalan. Kalau uang yang dipinjamkan, baliknya tetap utuh. 5 juta ya 5 juta. Koperasi dapat kelebihan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, dan itu halal. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya, Pak. Untuk Silakan. Bapak bilang tadi untuk ujroh itu kan ditentukan presentasinya untuk si anggota berapa, untuk koperasi berapa. Kalau kami selama ini kan pakainya flat gitu ya, 2% itu juga berdasarkan daripada RAT. Nah, apakah ujroh ini bisa juga kita sepakati di saat rapat anggota tersebut? Jadi ketika ada pembiayaan A, B, dan C, ujrohnya adalah sekian gitu. Jadi ujroh tidak dibuat berbeda-beda dalam setiap akad, tapi sudah disepakati dalam RAT. Ya, karena tadi mungkin dari ketersediaan SDM dan perhitungannya itu kita baru belajar gitu kan. Nanti mungkin next kalau misalkan sudah ada kemudahan dan lain sebagainya, sudah mungkin pakai aplikasi dan lain sebagainya, kan kita bisa tinggal input saja. Tapi kalau yang saya tanyakan, apakah bisa persentase ujroh itu disepakati bersama saat RAT? Itu, Pak. Oke. Ini jawabnya harus pelan-pelan. Jadi ujroh atau imbalannya, imbalan itu hanya atas akad ijaroh. Ijaroh itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa itu bisa barang, bisa jasa. Jadi misalnya tadi yang bayar tukang, bayar ke sekolah, bayar ke rumah sakit, itu namanya ijaroh jasa. Ya, koperasi karena sudah melakukan pekerjaan, dia berhak mendapatkan imbalan. Nah, imbalannya itu berapa? Imbalannya itu harus nominal. Tidak boleh persen dari jumlah yang dipinjamkan. Gitu ya. Harus nominal. Kalau misalkan ingin disepakati di RAT, misalkan karena susah ya prosentasenya, agar tidak pakai persen gimana? Ya biasanya pakai range tuh. Kalau di bawah 1 juta, ujrohnya misalnya 100.000. Kalau 1 juta sampai 5 juta, ujrohnya 500.000. Gitu. Atas jasa yang dilakukan oleh koperasi. Tapi koperasi harus benar-benar ada kegiatannya yang berhak diupah. Jangan sampai hanya ngasih uang berhak dapat upah. Ya. Karena kalau kita ngasih uang dapat upah itu riba. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kita dapat upah halal. Misalkan gini, kita ngundang atau kita ngundang MC gitu ya, MC. MC tersebut datang, kalau MC yang biasa lokalan mungkin
100.000 gitu ya. Tapi kalau kita artis terkenal kan dia bisa sampai puluhan juta kan gitu ya. Jadi pekerjaan itu harganya relatif, nggak ada patokannya. Jadi kalau ada anggota tanya, loh cuman nge-WA aja kok upahnya minta 500.000. Nah kan sudah disepakati di rapat anggota gitu ya. Tapi yang penting ada pekerjaannya gitu loh. Jangan cuma nyerahkan uang. Nah, berbeda dengan permodalan, berbeda dengan jual beli. Makanya ketika kita tanya, kita nggak boleh ambil gampangnya aja, ya sudah ujrohnya 2%. Nah, itu bukan ujroh namanya. Tetap aja bunga. Kalau kita akad peruntukannya lagi, jadi kita kembali lagi, ketika anggota datang butuh uang, kita tanya peruntukannya untuk apa. Kalau misalnya untuk beli barang, kita bawa ke akad murabah. Nah, koperasi yang beli barang. Kalau misalkan koperasi repot, nggak bisa beli barang karena orangnya cuma 2, nggak mungkin ini belanja ini, ya sudah diwakilkan. Jadi misalnya tadi anggota ingin beli mesin cetak kue harganya 5 juta, ya sudah jelaskan ke anggota, Bu, ini harga mesinnya kan 5 juta ya. Koperasi titip ke Ibu, tolong belikan mesin ini. Ya. Tapi mesin ini nanti jadi milik koperasi. Terus mesin ini dijual ke Ibu harganya 6 juta. Nanti Ibu silakan dicicil sebanyak sekian kali. Itu akad murabahah. Memang ribet, iya memang ribet. Tapi itu saya tadi bilang kan apa? Itu jihadnya, Bu ya. Jadi jihadnya itu di sana. Dan nanti mengenai margin berapa persen, silahkan ditentukan di rapat anggota. Jadi kalau pengadaan barang, koperasi nanti ngambil margin 20%, disepakati rapat anggota, oke, berarti nanti ketika ada butuh pengadaan barang harganya 5 juta, koperasi boleh jual harganya 6 juta. Itu boleh disepakati di rapat anggota. Tapi sekali lagi, jangan persen dari pokok. Ya, jangan persen dari pokok. Seperti itu ya. Tapi nanti margin kita tentukan dari harga beli barang. Beda pokok pinjaman dengan harga beli barang. Akadnya jual beli kok ini. Akadnya bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ngambil keuntungan riba. Tapi kalau jual beli ngambil keuntungan sah, halal gitu. Kalau misalnya akadnya penambahan modal, ya berarti bukan ujroh, bukan margin, tapi namanya nisbah, ya, bagi hasil namanya, bagi hasil. Untuk penambahan modal, oh ya, saya sudah punya modal 10 juta, perlu 5 juta lagi. Oke, disepakati bagi hasilnya 70-30. 70 untuk saya, 30 untuk koperasi. Nanti per bulan ditanya, keuntungannya berapa. Nah, jadi per bulan bayarannya bisa beda-beda. Seperti itu. Kalau misalnya itu ribet, ingin dibuat sama, boleh diestimasi. Ya, diestimasi caranya gimana? Bu, biasanya kalau nanti dimodali segini itu untungnya berapa berdasarkan kemarin-kemarin? Oh, untungnya itu 1 juta. Ya sudah ya, dibagi 70-30. Ketika pelunasan ditanya. Ketika pelunasan. Bu, selama 10 bulan kemarin permodalan dari koperasi itu untungnya total berapa 10 bulan? Oh, ternyata setelah dihitung-hitung itu untungnya itu 9 juta. Nggak sampai 10 juta. Estimasinya kan 10 juta kalau 1 juta per bulan. Ya sudah, berarti pas pelunasan ini nggak usah ngasih bagi hasil. Sebaliknya, setelah di bulan 10 pelunasan dihitung, jadi per bulannya bayarnya kan tetap ya, tapi saat pelunasan ditanya, pelunasannya berapa? Kok pelunasannya berapa? Selama 10 bulan ini keuntungan bersihnya berapa akhirnya setelah tambahan modal dari koperasi? Oh, ternyata untungnya 15 juta. Kalau dibagi 70 banding 30, berarti mungkin kan berapa tadi? 1,5 kali 4,5 untuk koperasi ya. Ternyata yang dibayarkan ke koperasi itu baru 3 juta. Oh, berarti ini untuk pelunasan harus bayar bagi hasil 1,5 juta lagi ya. Jadi lebih banyak yang dibayarkan. Nah, itu idealnya ya, Bu ya. Nah, itu adalah transaksi bagi hasil
transaksi ijaroh, bagi hasil atas mudharabah dan musyarakah, kemudian ujroh atas ijaroh, kemudian margin atas murabahah. Jadi kalau yang atas ini ya, yang warna orange ini, itu bagi hasil. Mudharabah musyarakah ini menggunakan bagi hasil atau nisbah. Kalau sewa menyewa baik barang atau jasa ini koperasi berhak mendapatkan ujroh. Kalau jual beli murabahah salam istisna ini berhak mendapatkan margin. Gitu. Oke, cukup penjelasannya. Di sini ada pertanyaan lagi? Atau sudah ada gambaran, Bu? Atau tambah mumet? Ini Pak, kan seperti mau bilang, ini perlu 7 hari 7 malam ya kan. Bagaimana kalau ini kan kita baru mau mencoba ya, mencoba memperbaiki gitu kan. Karena kalau memang kita ubah keseluruhan pun sambil berjalan, sambil nanti mungkin akan ada perencanaan di RAT, kita sampaikan kepada anggota bahwa kedepannya kita akan secara syar'i. Bisa nggak nanti kan ini ada pada perjalanan Oktober, November, Desember itu kita bisa konsul di setiap kasus peminjaman, misalkan kayak bulan depan misalkan atau besok ada pinjam untuk A, untuk kebutuhan A, nanti kami konsul ke Bapak, Pak, kalau pinjaman seperti ini kategorinya masuk kemana. Jadi harapannya kita bisa mengkelompokkan nih nanti kebutuhan anggota. Ternyata di kita nih biasanya yang dalam bulan berjalan ini ada peminjaman untuk A, B, dan C. Jadi paling tidak kita bisa mulai mengkelompokkan ini masuknya kemana, kemudian perhitungannya bagaimana. Bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa. Silakan. Jadi memang tadi ya, seperti awal tadi. Jadi kalau ada anggota datang, yang pertama ditanyakan untuk apa. Bukan berapa jumlahnya, tapi untuk apa, berapa jumlahnya. Untuk apa itu nanti pengaruh ke akadnya, apakah mudharabah, apakah musyarakah, apakah ijaroh. Ini saya belum jelaskan ya, apa bedanya MMQ, musyarakah, mutanakisoh, ijaroh itu nanti ada IMBT, ada ijaroh muntahiyah bitamlik, ada ijaroh mausfuhah fizima, itu banyak macamnya. Cuman kita nanti yang paling sering aja di sana ya. Nanti yang paling sering di sana, kalau misalkan tadi untuk pemenuhan tagihan, itu banyak sekali Bu akadnya. Kayak misalkan ada orang ditagih hutang, anggota, ini saya perlu bayar hutangnya si A ini loh, saya sudah ditagih. Nah, pengalian hutang itu ada sendiri akadnya Bu, namanya akad hiwalah. Hiwalah itu pengalian hutang. Jadi nanti koperasi menjadi penanggung hutang si B. Jadi nanti akadnya koperasi menelpon, benar si A ini punya hutang terhadap Bapak atau terhadap Ibu. Oh ya benar. Ya sudah, koperasi hutangnya tolong dianggap lunas ya, nanti ditanggung oleh koperasi. Nah, atas jasanya koperasi menanggung hutang anggota tersebut, koperasi berhak mendapatkan ujroh. Ada akad hiwalah. Kemudian ada juga akad kafalah sebagai penjamin, gitu ya. Koperasi sebagai penjamin anggota yang pembiayaan tertentu atau apa, itu juga koperasi berhak mendapatkan ujroh. Jadi banyak sekali akadnya. Jadi yang penting itu kita mempelajari peruntukannya anggota itu untuk apa, kemudian nanti sehingga kita bisa menentukan akad yang pas. Ini slide-nya sudah berapa ya? Saya cek dulu. Teman-teman silakan ditanyakan, kita masih ada setengah jam nih. Atau kita sampai jam 3 ya Pak ya? Iya Bu, silakan. Sampai jam 3. Ini saya baru sampai slide 20, padahal slide-nya 40. Wow. Saya siapkan 40. Itu padahal udah saya rangkum itu Bu. Udah saya rangkum yang materi paling dasarnya saja. Jadi ya, selesai 40 slide ini yang dasar-dasar. Bu Sri, mau nanya nggak Bu Sri? Nanya apa gitu Bu? Paling nggak biar ngilangin galau Bu.
Ngantuk. Ini Pak, saya mau nanya. Tadi kalau barang kayak laptop apa seharga 5 juta. Terus yang menentukan 6 juta itu koperasi apa gimana Pak? Apa pembiayaan tadi transaksi yang kedua? Namanya itu kan akad jual beli ya Bu ya, jual beli. Jadi kan ya 5 juta itu harga belinya. Nah, ya, koperasi boleh jual berapa? Ya terserah koperasi dong. Mau jual 10 juta loh nggak apa-apa. Tapi tergantung ini juga yang mau minjem itu mau nggak gitu kan? Kan harus ya kan? Nah, idealnya Bu, transaksi murabahah itu ada tawar-menawar. Idealnya sama kayak kita jual beli di pasar, sama persis. Cuman tadi kan Bu Royati tanya, bisa nggak nanti ditentukan di RAT? Nah, kalau misalkan di RAT ditentukan, kalau misalkan pengadaan barang, koperasi ngambil margin ya, kita nyebutnya. Jangan bunga lagi, jangan bunga lagi. Ngambil margin 20%. Oh, berarti dari 5 juta 20% kan 1 juta. Berarti dijualnya 6 juta ya, Bu. Nah, itu boleh, nggak apa-apa, terserah. Apakah mau disepakati di rapat anggota. Tapi kalau misalnya belum disepakati, ya boleh terserah aja. Nah, kalau misalkan konvensional kan 5 juta 2%. Berarti kan per bulannya 50.000 ya, Bu ya. Kalau misalnya 10 kali kan 500.000. Kalau misalkan diserupakan dengan itu, 10 kali ansur kan 5.500.000 ya. Iya. Nah, kayak gitu. Ya boleh saja. Tapi kita tidak ngambil lagi 2% dari 5 juta, tidak lagi. Kita menentukannya 500.000 itu adalah margin dari harga beli laptop. Itu bedanya, Bu ya. Bukan 2% dari jumlah pinjaman, tapi sekian persen. Itu berarti kita sebutnya 10% dari harga beli laptop yang jadi margin, sehingga harga jualnya jadi 5.500.000. Boleh, terserah. Gitu ya, Bu ya. Misalnya ini Pak ya, bukan barang. Kalau renovasi rumah itu kan nggak tentu, kayak ongkos juga itu jadinya itu berapa gitu loh, patokannya gitu. Itu harus ada RAB-nya kalau mau renovasi rumah. Harus ada RAB-nya. Jadi biasanya kalau renovasi kan tanya ke tukang kan, Bu, hitung-hitungannya berapa, kalau borongan berapa, materialnya berapa, estimasinya berapa. Nah, misalkan estimasinya kira-kira 10 juta nih mau renovasi rumah, memperbaiki genteng bocor. Berarti koperasi melakukan pembayaran nanti 10 juta. Dilakukan 10 juta dulu nggak apa-apa. Dibayarkan ke tukangnya gitu. Tapi itu ideal ya, Bu ya. Kalau misalnya tidak ideal kan tadi bisa diwakilkan ya. Tadi kan saya cerita ya. Kalau misalkan repot, misalkan anggota datang mau renovasi rumah nih. Ini hasil hitung-hitungannya 10 juta. Mau pinjam ke koperasi. Oh iya, koperasi nggak bisa pinjam uang, tapi koperasi bisa membiayai. Cuman nanti ada ujrohnya ya. Ini 10 juta, koperasi titip ke Ibu untuk dibayarkan ke tukang. Nah, atas jasanya koperasi membayarkan itu, koperasi berhak mendapatkan ujroh. Ujrohnya berapa? Nah, misalnya kita pakai komparasi disamakan kalau 2%, berarti kalau 10 juta berarti 200.000 ya. 200.000 kali 5 kali misalnya 5 kali angsur berarti 1 juta. Nanti ujrohnya ada 1 juta. Nah, misalnya gampang aja, Bu, kayak gitu. Cuman diubah aja akadnya. Ini dilakukan sebelum koperasi membayar biaya renovasi apa sebelumnya Pak sama yang bersangkutan? Takutnya nanti kaget kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, itu kan nggak ada bayang-bayangan. Ternyata seumpama gede gitu, takutnya menyesal gitu loh. Di awal, Bu. Si anggota. Di awal. Ditentukan di awal. Nah, iya, jadi sebelum bayar 10 juta itu kita udah ada ini ya, udah ada ini ya. Iya, sama kayak konvensional kan sebelum pencairan realisasi itu kan ada perjanjian kredit dulu kan.
SPK-nya dulu sama. SPK itu nanti digantikan dengan akad. Itu namanya akad. Kalau seperti itu akad murabahah. Jadi jual beli. Kita beli, jadi gampangannya gini, kita membeli jasa renovasi ke kontraktor atau ke tukang itu, kemudian kita jual dengan mengambil margin ke anggota. Seperti itu. Ada gambaran ya Bu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, monggo kalau masih ada pertanyaan. Nanya apa ya? Ya, Bu Yanti sepertinya mau tanya, silakan Bu. Ya, Pak. Pak, tadi kan untuk mulai pertama di koperasi itu kita dengan rapat anggota ya Pak ya. Nah, terus untuk nama-nama yang sudah kita ada di tempat kita itu seperti pinjaman itu namanya kan ada pinjaman tempo, pinjaman umum gitu. Seandainya nanti kita menuju ke syariah itu, apakah nama-nama untuk pinjaman itu dirubah atau tidak? Itu aja. Tentunya diubah, Bu. Tentunya harus diubah. Karena pinjaman itu, kalau pinjaman, arti kata pinjaman itu kalau di bahasa Arab kan qard ya. Yang ini, pinjaman. Pinjaman itu hanya ada dua, yaitu kembali pokok, tidak ada imbalan, atau kembali pokok dan tidak kembali pokok. Jadi diikhlaskan. Itu kalau pinjaman. Pinjaman itu tanpa imbalan. Kata-kata pinjaman. Jadi kita tidak pakai kata-kata pinjaman lagi. Ketika kita sudah ke syariah, nggak boleh ada produk pinjaman. Karena kita sudah nggak minjamin uang lagi. Maka kita harus hati-hati ketika ke teman akadnya pinjam. Saya pinjam ya. Pinjam itu bukan hutang ya. Gitu. Iya. Pinjam itu bukan hutang. Pinjam ya pinjam. Saya pinjam pensil. Bukan hutang pensil. Gitu. Nah itu, jadi kalau akad itu memang sangat berpengaruh. Seperti itu Bu. Jadi kalau nanti nama pinjamannya ya disesuaikan, pembiayaan barang, pembiayaan jasa, renovasi rumah gitu ya, atau ijarah jasa gitu ya. Sebisa mungkin kita tidak pakai istilah pinjaman, sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya kok susah jelaskan ke anggota, bolehlah tetap, tapi akadnya yang berubah ya. Oh gitu. Iya, karena di koperasi kita pun tidak ada yang non muslim gitu ya Pak ya. Untuk tetap kita sampaikan, sampaikan mungkin di agama mereka pun ada tentang seperti ini, cuma memang bahasanya mungkin yang beda. Iya, jadi tetap kita pakai, tetap kita rubah nama-nama itu ya Pak. Nama pinjaman. Iya, sebaiknya diubah. Kalau menurut aku sambil jalan Bunda Yanti, jadi kan tadi seperti aku sampaikan, kita belajar kayak tadi nih, kalau misalkan besok ada yang pinjam, misalkan Bu Ani mau pinjam untuk ini, nanti kita konsultasi ke Pak Sauki, Pak, kalau beliau mau pinjam ini, kita masuknya ke apa gitu, itu sebagai kayak mengklasifikasikan kebutuhan anggota kita, karena selama ini kan kita mengglobalkan aja ya, semua untuk kebutuhan pembiayaan, belum spesifikasi gitu kan. Mungkin nanti per besok kalau yang ada ngaji pinjaman, kita mulai tadi diperjelas kebutuhannya untuk apa gitu kan, jadi nanti kita bisa masukin nih, dia masuk kategori yang mana gitu. Mungkin seperti itu Bunda Yanti. Jadi kalau untuk perubahan pinjaman, nama-nama pinjaman, kalau menurut aku ya, itu kan kesepakatan yang kita bahas di RAT. Jadi insya Allah sih bisa, karena sepanjang ini kita kan memang di mana di ADART pun hanya umum saja. Jadi kalau spesifikasi yang perubahan itu nanti kita bisa laksanakan di RAT. Mungkin gitu Bunda Yanti. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Iya, dan sepertinya itu tetap bisa kok dipakai. Jadi misalnya gini ya, tadi kan ada pinjaman lunas, bulanan lunas. Kalau misalkan pinjaman lunas untuk pengadaan barang, marginnya nanti cukup 2,5% misalnya. Marginnya, jadi misalkan harga laptopnya 5 juta, cuman kita jual 5.250.000 misalnya.
karena cuman berapa berarti? Cuman 5 juta 10%, 5 juta 125 gitu. Karena 1 bulan udah lunas. Tapi kalau dia pakai tempo gitu, pakai tempo berarti cuman gini. Ketika kita akad itu kita nggak boleh 2 harga ya Bu ya. Jadi harus sudah jelas di awal. Nanti mau beli laptop harga berapa, kemudian nanti rencana bayarnya berapa bulan. Jangan kita nawarkan, kalau nanti dibayar sebulan 5.125.000. Kalau dibayar 3 bulan 5.500.000. Kalau dibayar 10 bulan harganya 6 juta, itu nggak boleh. Itu 2 harga. Sama seperti kalau kita beli motor atau beli mobil ya, beli motor atau beli mobil, kita ke dealer, harga tunai sekian, harga kredit sekian. Kan ada 2 harga itu. Kalau dulu guru ngaji saya itu bilangnya gini, kalau kita setelah tanya harga, kita keluar dulu ke dealer. Keluar. Nanti datang lagi nanti atau besoknya, jangan tanya harga langsung. Saya mau beli kendaraan ini cicilan 5 tahun. Yang muncul nanti satu harga, itu baru nanti sah. Nah, gitu caranya. Jadi karena kalau transaksi jual beli dengan beberapa harga itu juga nggak boleh kan, multi harga. Oke, mungkin Bu Ati ada pertanyaan? Pencet kali Pak Dimas. Ini nggak benar. Ini kan lanjut yang tadi Bapak omongin ya, memang masalah idealnya pengadaan barang itu marginnya kan maksimal 20% gitu ya misalkan. Nah itu apakah tadi kan awalnya perjanjiannya misalkan dia 5 bulan, ternyata dia melanggar gitu, misalnya lebih dari misalkan dia perjanjian 5 bulan, ternyata dia hanya sanggupnya 10 bulan gitu. Penyataannya itu gimana tuh Pak jadinya? Mau tanya itu aja sih, kalau di kita kan ada refill. Keringanan ya, pinjaman Pak, jadi refill diturunkan. Refill dan dia mengurangi pinjamannya, jumlah pinjamannya mengurangi dari sisa pinjamannya itu, jadi dibuat perjanjian baru lagi gitu, biar dia mengurangi jasa, itu aja sih Pak. Ini kan yang ramai kemarin ya, besok sekalian. Oh iya. Oke, maaf. Ini kan sama seperti kemarin yang ramai ya, yang ramai di Deddy Corbuzier podcast itu, namanya Pak Yusuf Hamka itu ya. Dia sudah membayar lebih, tapi kok masih tetap tagihannya. Karena di sistem bank syariah pun itu masih belum mengakomodasi pembayaran dipercepat sampai sekarang. Jadi dari fatwa di SNMU itu belum ada ketetapan untuk pembayaran dipercepat, karena secara kaidah di Islam harga itu hanya ada satu. Namun ada beberapa ulama yang menjelaskan, termasuk ketika saya mengikuti pelatihan MUI dari mentornya sendiri, Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim itu menjelaskan boleh koperasi memberikan diskon. Nah gitu. Kan sama aja kan, saya jual harganya 6 juta. Ternyata dia ingin lebih cepat. Oh ya udah harganya tak diskon. Boleh kan? Kan kalau dijual beli diskon kan boleh. Ya sudah didiskon. Kalau lewat dari perjanjian itu gimana Pak misalkan? Nah, kalau lewat, nah ini nanti panjang nih pembahasannya. Jadi ada namanya di koperasi syariah itu ada yang namanya pendapatan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Disingkatnya DTSB. DTSB, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. DTBSB, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Itu ada 2, yaitu ada takhir sama takwid. Itu kalau di koperasi konvensional itu namanya denda itu. Nah, kenapa kok koperasi syariah itu harus punya baitul mal wa tamwil? Pendapatan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan itu tidak boleh dimasukkan di laba rugi. Pendapatan denda itu nggak boleh. Nah, nanti masuk ke kelompok
dana yang harus dikeluarkan. Tetap posisinya di kredit, tapi bukan di pendapatan, tapi di kelompok hutang. Namanya itu dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nanti itu dikeluarkan lewat baitul mal. Jadi gambar bahasa gampangnya boleh mengambil denda, tapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau sekarang namanya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Sebelum aturan yang baru ini, Bu, dulu nyebutnya pendapatan non halal. Lucu ya, Bu? Non halal itu kan ya haram gitu. Dulu namanya pendapatan non halal gitu. Dulu namanya. Tapi terus setelah diperbaiki fatwanya namanya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi boleh mengenakan denda, tapi denda itu tidak boleh masuk ke laba rugi, tidak boleh dibagikan ke anggota karena itu ya tetap aja non halal maksudnya. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nanti itu disalurkan lewat baitul mal. Seperti itu. Kalau di koperasi kami sih sepanjang ini tidak pernah Pak kami menentukan denda. Malah yang ada mengurangi pembiayaan yang mereka tanggung. Ya, diskon itu tadi ya. Kita nggak pernah sih kalau untuk denda kamu nggak bayar sekian, denda sekian nggak pernah, alhamdulillah. Jadi paling yang malah justru jadi dia perubahan nominal malah. Ya. Dan ini kan dia karena akad tadi lagi gitu. Jadi akad ulang gitu loh Pak, pinjam ulang. Jadi tadinya misalkan pinjaman 10 juta, karena dia molor perjanjiannya 10 bulan tapi sampai berbulan-bulan nggak lunas, akhirnya sisa pinjaman itu kita akadkan ulang gitu Pak. Kita akadkan ulang supaya dia hanya membayar sebesar dari sisa pinjaman itu. Kalau 10 juta kan karena kita kemarin flat 2%, berarti kan jasanya besar. Makanya misalkan turun jadi 5 juta kan dengan harapan itu jasanya menjadi lebih kecil dari kemarin yang 10 juta. Kalau penerapan yang selama ini kemarin seperti itu, Pak. Oke, itu berarti kalau di konvensional bisa itu istilahnya restructuring ya, restructuring. Iya. Nah, itu akadnya gimana itu, Pak? Itu akadnya sama kayak pengalian hutang tadi. Pengalian hutang ya, pengalian. Iya, suka refill. Tenang, Tik. Ya, itu banyak sekali Bu variasinya. Kalau kita bicara variasi akadnya banyak memang. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Nah, sejatinya pembayaran itu kan tetap ya, bisa itu kan karena kemarin kan transaksinya konvensional, 2% dari pokok. Coba kalau transaksinya syariah. Misalnya, dia awalnya harganya laptopnya 5 juta, jadi 6 juta. Awalnya janji 10 bulan. Ternyata dia sudah bayar 5 kali, ternyata nggak mampu, ingin bayar 10 kali. Ya nggak perlu akad ulang kan? Kan sisanya berapa? Kan tinggal 3 juta kan? Ya tinggal 3 juta aja dibagi 10. Malah simpel kan kalau syariah. Bener nggak? Nggak pakai denda berarti ya Pak ya? 6 juta nih. Nggak ada denda, nggak usah denda. Kalau misalkan pun dikenakan denda itu tadi, denda itu ada 2. Namanya takhir, itu karena keterlambatan, atau takwid. Takwid itu karena ganti rugi. Misalnya ganti rugi itu karena koperasi ini sudah melakukan administrasi dengan supplier dan lain sebagainya, ternyata dia mangkir. Nah, itu kerugian koperasi itu bisa ditagihkan ke anggota. Itu ganti rugi. Kalau takhir karena dia telat, tapi tetap aja hasil pembayarannya anggota atas hal tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan, nggak boleh masuk ke laporan laba rugi, nggak boleh jadi SHU, nggak boleh dibagikan ke anggota, tapi harus disalurkan ke baitul mal itu tadi. Tapi kalau ada perubahan, kan gini, kalau konvensional, sisa pinjaman itu kan ada sisa pokok sama sisa bunga kan, Bu ya. Kalau kita ngomong nanti syariah, kan nggak ada sisa pokok, sisa bunga. Adanya ya sisa pembiayaan gitu aja kan. Dia misalkan gini, dia pinjam 5 juta, kemudian karena itu untuk bayar sekolah misalnya ya, ujrohnya 500.000, ya sudah ujrohnya kita terima di depan. Ujrohnya kita terima depan, misalkan dia bayar 1 juta di depan, berarti 500-nya ujroh, 500-nya bayar hutangnya dia, berarti hutangnya kan tinggal 4 juta. Ya sudah, 4 juta itu entah kalau misalkan dibayar 4 kali, kalau misalkan nggak mampu mau dibayar 10 kali, ya tinggal dibagi 10 gitu aja. Nggak ada lagi akad ulang, karena nggak ada lagi sisa pokok plus sisa bunga, nggak ada. Nah, nanti itu yang bingung nanti bagian pembukuannya. Karena ada jurnal balik nanti kalau pakai pembukuan syariah. Nanti dibahas
mungkin lain waktu. Akuntansinya itu beda soalnya. Akuntansinya. Mungkin ini saya lanjutkan slide-nya dulu ya. Regulasi koperasi syariah saya skip. Ini karena ada 50 slide, mungkin nggak bisa kita bahas. Kemudian kaidah-kaidah fikih, ini kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Ada 25 kaidah fikih. Kita nggak mungkin belajar ini ya Bu ya. Ini kalau kita belajar bisa berapa hari ini kaidah-kaidah fikih. Kita skip. Nah, mungkin kita belajar sedikit prinsip-prinsip muamalah. Ini saya jelaskan saja ya Bu ya. Maksudnya tapi tidak perlu benar-benar dipahami. Jadi apa yang kita pelajari itu ada di bagian pokok yang kuning yang sebelah kiri bawah ini. Jadi dari Al-Qur'an dan Sunnah itu kan jadi hukum syariah. Hukum syariah itu dibagi lagi, ada akidah, ada amaliyah, ada akhlak. Nah, kita membahas yang amaliyah. Amaliyah itu pun dibagi menjadi dua. Ada muamalah sama ibadah. Dan muamalah sama ibadah itu menghasilkan hukum fikih. Fikih ini berdasarkan ijtihad ulama. Ya, jadi hukum ini kenapa kok ada beberapa mazhab fikih? Fikih itu beda-beda ya. Ada yang sentuhan suami istri batal wudhu, ada sentuhan suami istri nggak batal wudhu. Nah, itu menyentuh Al-Quran nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Ada yang harus pakai wudhu. Itu kan karena ijtihadnya ulama. Makanya ada berbagai beda pendapat. Nah, yang kita pelajari ini fikih muamalah. Fikih muamalah itu ada fikih siasah, politik, murafaat, hukum acara, jinayah, pidana, mawaris, munakahat, hukum perkawinan, dan maliyah, hukum bisnis. Nah, yang kita pelajari tadi termasuk hukum bisnis. Jadi kita sedikit mempelajari itu yang kita praktekkan. Kemudian, nah ini istilah-istilah ya, ini banyak sekali ya Bu. Mungkin nanti nggak bisa dijelaskan satu-satu. Jadi istilahnya ulama itu banyak sekali yang harus dipelajari Bu. Ada istilahi, taklili, bayani, itu jadi istilahnya gini, di sini sebenarnya intinya saya lebih menyarankan ibu-ibu sekalian tuh percaya ke fatwanya di DSN MUI. Jangan ketika kita dengar pengajian di masjid, ustadznya ngomong ini, oh kita langsung terbawa ini. Kita dengar di YouTube ini, dapat share-share ini, kita terbawa ini. Karena namanya ustadz, jadi kalau di Timur Tengah pun ustadz itu bukan mufti ya. Mufti itu adalah lebih tinggi dari ustadz, itu adalah dai. Dia hanya menyampaikan apa yang dia tahu. Mungkin ilmunya pasti ada keterbatasan. Tapi kalau sudah ulama, ulama itu kumpulan dari para alim, kumpulan dari orang berilmu. Jadi dinamakan Majelis Ulama Indonesia MUI, di sana orang-orang berilmu di sana yang sudah merumuskan. Jadi kita kembali saja ke fatwa-fatwa MUI. Memang di fatwa-fatwa tersebut mungkin seperti Bank Syariah pun masih belum bisa menjalankan secara utuh, tapi itu adalah langkah untuk menuju ke sana. Kita sendiri di koperasi mungkin yang nggak bisa menjadi syariah secara utuh, tapi kita ada iktikat untuk ke sana. Itu sudah merupakan jihad kita, jihadnya ibu-ibu sekalian semua. Kemudian, nah ini nanti untuk yang harus kita pelajari ada bentuk-bentuk akad. Nah, akad itu ada tabaruk sama tijaro atau yang profit. Tabaruk itu yang kita nggak boleh ngambil keuntungan. Kalau tijaro ini yang boleh ngambil keuntungan. Misalnya jual beli, ijaroh, kerjasama, kemudian kerjasama lahan pertanian ini karena di kota ya, di Jakarta mungkin nggak ada ini musyawarah, mukabarah, musakot, ini nggak ada. Nah ini transaksi yang boleh. Nah ini Bu yang mungkin saya sampaikan, jenis-jenis riba ya. Jadi kemarin sebenarnya Bu Rohayati pesan membahas tentang riba. Jadi riba itu secara garis besar itu terbagi asalnya dari dua. Dari transaksi jual beli dan transaksi hutang piutang. Jadi kalau transaksi jual beli itu yaitu jual beli barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma atau bahan-bahan pokok yang salah satu objek lebih banyak dari yang lain. Jadi misalnya emas sama-sama karatnya 2 karat
ditukar dengan 3 karat, itu riba. Maksudnya 2 gram ditukar dengan 3 gram. Kalau sama karatnya, nggak boleh. Kalau langsung ditukar emas ya Bu ya. Tapi kalau yang 2 gram itu dijual dulu jadi uang, uangnya dibelikan 3 gram, mungkin karena itu ada perbedaan model gitu ya. Nah, itu maka tidak menjadi riba. Jadi hati-hati mungkin bagi ibu-ibu yang ke toko emas. Nah, kalau ketika tukar itu akadnya itu harus jadi uang dulu. Jangan langsung jadi barang. Karena itu termasuk riba fadl, sama seperti contoh yang kurma tadi ya. Nah, itu dihati-hati. Kemudian yang kedua yaitu riba nasa. Nah, ini secara tidak tunai. Secara tidak tunai tapi penyerahan objeknya tidak langsung. Itu contohnya apa ini? Oh ya ini, beli emas tapi nyicil. Nah, beli emas tapi nyicil itu kalau menurut ini tuh nggak boleh karena emas itu adalah alat tukar. Zaman dulu emas itu kan uang tunai ya Bu ya, dinar. Tapi fatwa MUI, nah kita kembali lagi fatwa MUI ya. Fatwa MUI, emas itu sekarang sudah jadi komoditas, bukan alat tukar. Sehingga kalau menurut fatwa MUI, jual beli emas dengan pembayaran mundur atau dicicil itu boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan ada ulama atau ada ustadz yang bilang tidak boleh, ya memang benar tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh. Karena sejatinya dulu alat tukar itu ya emas dan perak ya Bu. Alat tukar itu dirham dan dinar. Dirham itu kepingan perak, dinar itu kepingan emas. Memang sebenarnya yang paling stabil itu ya dirham sama dinar. Zaman dulu sampai zaman sekarang, 1 ekor kambing itu ya 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau sekarang harga kambing ya rata-rata ya yang bagus ya 4,25 gram emas. Zaman kecilnya ibu-ibu sekalian mungkin kalau masih ingat, misalkan emas harga berapa dulu? 300.000 misalnya. Harga kambing kan pasti 1.200.000. Kalau sekarang emas harganya 800.000, harga kambing yang ukuran sedang bagus itu kan pasti harganya 3 jutaan kan? Pasti harganya 1 dinar. Nah, kalau sekarang itu riba nasa ini tidak cocok diterapkan di emas karena ada fatwa MUI emas sudah jadi komoditas. Itu tidak cocok untuk jual beli falas, Bu. Jual beli falas atau mata uang asing atau forex ya. Tapi belinya itu pakai uang hutang. Nah, beda ya, Bu. Jadi gini. Kalau misalkan ada yang punya aplikasi saham ya, kalau misalkan kita main aplikasinya itu yang tidak syar'i, di aplikasi itu tersedia dana pinjaman. Nah, kita membeli saham, kita membeli mata uang forex, tapi pakai dana pinjaman. Dananya itu bukan punya kita, tapi kita untuk membeli hal yang penyerahannya tidak secara tunai. Nah, itu riba nasa, nggak boleh. Tapi kalau kita memang punya uang, kita transfer. Misalkan sekarang $1 dolarnya 14.500. Saya punya uang rupiah 100 juta. 100 juta mau saya jadikan berapa dolar? Boleh, tunai. Kemudian ketika nanti dolarnya 15.000, saya jual, boleh tunai. Nah, itu. Tapi kalau tidak tunai, beli atau jualnya itu enggak boleh. Kemudian riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu mengambil keuntungan tambahan dari hutang piutang. Saya hutangi 5 juta, bayarnya tapi ketambahan 2% per bulan. Nah, itu riba nasi'ah. Saya pinjami 10 juta, nanti bayarnya 1%, itu riba nasi'ah. Kemudian riba jahiliyah, itu saya hutangi 10 juta ya, kembalikan bulan depan, tanggal 10. Kalau mengembalikan sebelum tanggal 10, kembalikannya tetap 10 juta. Tapi kalau lewat tanggal 10, nanti ada tambahan 100.000. Nah, itu riba jahiliyah. Nah, jadi ada riba fadl, riba nasa, riba nasya, riba jahiliyah. Ini adalah jenis-jenis riba ya, Bu. Oke, akad-akad syariah ini saya skip karena banyak sekali. Nanti mungkin digantikan dengan konsultasi aja ya. Nanti tinggal ditanya kebutuhannya apa, pakai akad apa yang cocok seperti itu. Kemudian akuntansi koperasi, nah ini dibahas dikit.
Tadi karena saya mulainya jam 1.15, nanti saya akhiri jam 3:15 ya. Di dalam Islam, ayat tentang accounting itu adalah ayat terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi ibu-ibu sekalian yang mengerjakan accounting itu sebenarnya mengamalkan ayat Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ketika bermuamalah tidak secara tunai, maka tulislah. Nah, itu adalah perintah untuk kita belajar accounting. Perintah kita menulis transaksi keuangan. Nah, jadi insya Allah nanti ibu-ibu di sini sekalian yang mengerjakan pembukuan itu termasuk orang-orang terbaik, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kemudian ini prinsip syariah ya. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah itu nanti jadi fatwa di SN MUI. Fatwa di SN MUI nanti jadi kerangka dasar penyusunan atau KDPPLK Syariah. Nanti ada PSAK Syariah. Kemudian ada ISAK. Nah, nanti ada daftarnya Bu ISAK Syariah. Kalau akad murabahah itu fatwa MUI nomor berapa, ISAK Syariah nomor berapa. ISAK itu ngatur jurnalnya, ngatur akunnya, nama akunnya, pembukuannya itu diatur di PSAK dan ISAK. Nah, ini mungkin pengetahuan tentang sejarah akuntansi syariah di Indonesia sejak 2001 sampai 2013. Sebenarnya awalnya itu dimulai dari tahun 93 oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin memang. Makanya sampai sekarang pun yang paling menggagas tentang ekonomi syariah tetap Bapak Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, ini PSAK-nya. Jadi banyak sekali peraturan dengan akuntansi. Ada PSAK 101 sampai 107 tentang akad-akad. Untuk akad-akadnya itu ada PSAK-nya semua. Nah, terus laporan keuangan, Bu. Nanti kalau jadi koperasi syariah, itu apa aja laporan keuangannya? Kalau misalkan sekarang koperasi konvensional, kan laporannya ada 5 ya, Bu, ya, kalau di RAT. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi atau PHU, perhitungan hasil usaha, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. 1, 2, 3, 4, dan nomor 7 yang dipakai di koperasi konvensional. Tapi kalau koperasi syariah, nanti ketambahan 2 laporan lagi. Harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi infak, sedekah, dan wakaf pembukuannya harus dibedakan pembukuannya dibandingkan zakat. Karena apa? Karena kalau zakat harus diterimakan kepada 8 mustahik, ya, fakir miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, ghorim, ibnu sabil. Nah, itu sudah ada mustahik zakatnya ada 8. Tapi kalau sedekah dan wakaf itu peruntukannya tidak harus sesuai dengan mustahik zakat. Kemudian yang paling umum laporan keuangan kita kan neraca. Nah, tadi Bu Royati sempat mengirimkan neracanya. Apa sih bedanya nanti neracanya syariah dengan neracanya konvensional? Kalau neraca konvensional kan sebelah kiri kan aset, sebelah kanan hutang atau kewajiban dan modal ya. Nah, cuma ada 3 kelompok ini. Aset dibagi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban dibagi 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terus ada modal. Nah, kalau syariah ditambah satu lagi namanya DST. Jadi sebelah kiri aset lancar, aset tidak lancar, di sebelah kanan ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kemudian ada dana sirka temporer, baru ekuitas atau modal. Dana sirka temporer ini apa? Dana sirka temporer ini adalah tabungan dari anggota yang diakadkan sebagai akad mudharabah. Nah, nanti kita akan bahas di yang lain waktu, karena ini agak panjang bahasanya. Tapi yang penting sudah ada gambaran bahwa akuntansi syariah itu perbedaannya di sini. Kemudian laporan keuangan KSP dan USPPS, ini saya skip, banyak sekali, ada 7 tadi ya. Kemudian akta penjanjian akad, ini juga saya skip aktanya banyak sekali dokumen-dokumennya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini profil saya, ibu-ibu yang belum punya nomor saya itu tercantum. Nanti juga PowerPoint-nya akan saya jadikan PDF, saya kirim ke Bu Rohayati untuk dibagikan ke teman-teman. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah penjelasan perkenalannya. Hari ini insya Allah baru perkenalan. Jadi